ataupun menolak. Kami membuat video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas fikih. Sebelum kami melanjutkan video ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Audina Kamelia. Saya Riana Anastiani. Saya Mutiara Askia. Saya Nurhoda Lutfiah Aulia. Saya Sensi Nurdiana. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Istihab berasal dari kata bahasa Arab yang artinya menemani atau menyertai. Sedangkan menurut istilah, istihab sendiri artinya mengambil hukum yang telah ditetapkan atau yang telah ada pada masa lalu dan tetap dipakai hingga masa-masa selanjutnya. Istihab al-ibahah al-asliyah, sesuatu yang bermanfaat bagi manusia hukumnya boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya haram. Contohnya, pohon yang ada di hutan merupakan milik bersama dan setiap orang berhak menebang dan memanfaatkan buah dan pohonnya kecuali jika terdapat bukti bahwa hutan itu merupakan milik seseorang. Al-bara'ah al-asliyah tetap berada pada hukum asal yang belum ada perubahannya. Setiap manusia tidak memiliki beban. Hal ini tetap berlaku sampai adanya dalil yang menyatakan perubahannya. Contohnya, wudhu seseorang hukumnya sah jika tidak ada hal yang membatalkannya. Istishab Andas biata istishab makhluk merupakan penentuan hukum pada masa lalu. Oh, beri. Istishab Andas biata istishab makhluk merupakan penentuan status hukum pada masa lalu yang tentu sebelumnya merupakan penetapan untuk masa kedua karena pada masa pertama tidak sesuai dengan dalil yang spesifik. Contohnya, adanya seseorang yang dihadapkan pertanyaan, apakah Muhammad kemarin berada di tempat ini? Karena ia benar-benar melihat Muhammad kemarin berada di tempat ini, maka ia menjawab, benar, ia berada di tempat ini kemarin. Kemudian ada istishab al-wasfi al-satibi, yaitu berdasarkan anggapan masih tetapnya sifat yang dipercayai ada pada masa lalu hingga saat ini sampai ada bukti dalil yang menyatakan berubahnya. Contohnya, jika orang bertayamum di dalam pertengahan sholat ia melihat air, maka menurut ijma sholatnya tidak batal karena keabsahan sholat itu ditentukan sebelum melihat air. Kebiasaan ini akan terus berlanjut hingga ditemukannya dalil yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut batal. Setiap ulama yang menolak istihad sebagai dasar hukum adalah ulama Hanafiyah dan ulama kalam, diantaranya Abu al-Husain al-Basri berpendapat istihad tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum karena untuk menetapkan suatu hukum harus disertakan dalil. Hukum yang ditetapkan pada masa lalu tidak dengan dalil, tidak dapat dilestarikan sampai sekarang. Dan mustahid sekarang harus beristihad menetapkan hukumnya dengan metode-metode lain. Menurut pendapat ulama yang menerima istishab atas dasar hukum, yaitu yang telah nyata terjadi ijma mengenai perihal ketidakbolehan seseorang dalam melaksanakan sholat ketika sejak awal dia sudah ragu mempunyai wudhu atau belum. Lalu apabila ragu apakah masih mempunyai wudhu atau tidak, maka ia ditetapkan masih mempunyai wudhu dan boleh sholat. Dengan demikian, keadaan awal harus dijadikan patokan. Apabila mempunyai wudhu, keadaan ini yang berlaku, dan apabila tidak mempunyai wudhu, keadaan ini juga yang berlaku. Tentu akan bertentangan dengan ijma. Cara menetapkan hukum yang demikian ini merupakan wujud dari istishab. Jadi kesimpulan istishab adalah menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum asalnya Sebelum ada dalil lain yang mengubahnya, Istishab merupakan salah satu metode istihad yang bertujuan untuk mempertahankan dan melestarikan hukum lama, bukan menciptakan hukum baru. Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Cukup sekian penjelasan tentang istishab dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.